Perkenalkan, nama saya Abdi Widyatama, biasa dipanggil Tommy. Pekerjaan sekarang yaitu bertani hidroponik. Umurnya 26, domisili ada di Pemalang, Jawa Tengah. Jadi bertani itu sebenarnya sebuah hal yang kemudian iseng. Kenapa iseng? Jadi awalnya dulu itu aku kerja di sebuah perusahaan media di Jakarta, kemudian resign, ingin pulang, berawal dari atas rumah yang kemudian aku pengen membuat sesuatu di atas rumah dengan bercocok tanam, kemudian menanam berbagai sayuran dengan organik, pakai polybag dan kawan-kawan. Terus kemudian hari ada seorang kakak bilang untuk kenapa nggak bertani hidroponik? Lebih simpel pakai peralon itu loh gitu. Terus akhirnya ya mencoba belajar dari nol, belajar dari YouTube, kemudian ketemu orang, kemudian belajar lagi dan akhirnya bisa mengembangkan sampai sekarang. Mengambil jalan bisnis itu karena saya rasa untuk pertanian saat ini tidak ada anak muda yang mau terlibat. Anak muda memilih untuk bekerja nyaman, duduk di kantor, kemudian mendapatkan gaji. Aku pernah ada di titik itu waktu aku di Jakarta, tapi kemudian saat pulang, aku harus melakukan apa? Akhirnya menemukan bertani, kemudian bisa ya menanam sebanyak ini, kemudian membantu teman-teman yang kemudian membutuhkan pekerjaan seperti ada satu orang teman yang kemudian membuat juga instalasi hidroponik untuk membantu suplai sayur di kebun kami. Jadi bisnis yang saya geluti itu bisnis hidroponik ya, sayuran hidroponik. Produknya ada selada, ada sawi samhong, ada kale, ada pakcoy dan lainnya. Nantinya akan berkembang ke buah-buahan. Untuk sementara produk-produk kami dikonsumsi oleh teman-teman ibu rumah tangga ataupun swalayan ataupun ibu-ibu yang punya usaha catering, UMKM kecil seperti kebab, catering dan banyak usaha-usaha yang lain yang kami bantu untuk suplai sayur. Suka duka dari menghidupkan bisnis ini. Yang pertama lebih banyak sukanya karena melihat hijauan yang kemudian tumbuh, kita rawat dengan baik, kemudian bisa dikonsumsi banyak orang, itu menyenangkan. Jadi lebih ke suka untuk kemudian memproses sesuatu menjadi hal yang berguna buat orang lain gitu. Kalau duka aku rasa lebih ke tantangan ya. Tantangan seperti penjualan yang tadinya aku kerja kantoran, kemudian berlari ke bisnis hidroponik, jadi tantangan tersendiri untuk kemudian bagaimana bisa menjual selada ataupun sayur-sayuran ini menjadi sebuah value yang lebih gitu. Jadi bisnis yang kami bangun itu bervalue lebih ke non-pestisida kimia, higienis, kemudian sehat. Untuk terobosan, jadi kami menghadirkan sayur-sayur berkualitas seperti selada dengan benih impor dan berbagai banyak macam sayuran itu kami antarkan sampai ke rumah. Jadi berapapun ordernya, berapapun pesanannya, kami coba antar ke rumah untuk supaya sayur ini tidak bertemu dengan tangan-tangan orang lain gitu. Jadi hanya tangan saya dan tangan yang bekerja di sini. Jadi lebih ke higienis sampai ke rumah dapat dinikmati dengan aman. COVID-19 mengajak kami untuk tertantang lebih ke bagaimana kami bisa memasarkan ini secara luas, khususnya untuk area Pemalang, terlebih dengan cara kami yang mengantarkan sampai rumah, bertemu dengan konsumen langsung. Jadi di masa pandemi ini justru menantang kami untuk kemudian terlibat langsung. Kenapa terlibat langsung? Jadi tidak untuk melunturkan semangat kami yang baru 1 tahun ini. Jadi kami berjalan ini baru 2 bulan, habis itu COVID. Itu menjadi tantangan besar bagi kami untuk mengembangkan hal baik ini yang kemudian bisa dibagikan kepada orang-orang sekitar, kemudian bisa dapat dikonsumsi, dan COVID-19 sama sekali tidak menyurutkan niatan kami untuk berbagi hal baik melalui sayuran kami, dan COVID-19 justru membuat kami untuk terpacu untuk mengembangkan lagi lebih besar kebun kami. Panggilan hidupnya lebih ke tabur tuai sih. Kemudian ketika kita menabur benih yang baik, pasti kita akan memanen benih yang baik. Namun proses untuk merawat benih yang baik itu harus menjadi sebuah kunci. Kemudian
kita bisa memanen yang baik. Sama seperti di sayur-sayur ini, ketika kita menanam benih sayur yang baik, namun kita tidak memprosesnya, kita tidak akan mendapat hasil yang baik pula. Ketika kita mau memprosesnya pun akan menjadi suatu hal yang bervalue, yang kemudian dapat dinikmati, dapat dirasakan oleh semua orang, dan dapat dipanen bukan cuma untuk diri sendiri, namun orang-orang di sekitar, kemudian untuk orang-orang banyak pula. Kami mengajak teman-teman muda ini untuk kemudian mau berproses, mau menumbuhkan hal-hal baik yang ada di diri, kemudian dapat dinikmati oleh banyak orang, berguna buat banyak orang. Hal baik ini pula tentu tidak jauh dari apa yang kita bisa lakukan di sekitar kita. Dengan profesi seperti apapun kita, pasti kita dapat membagikan hal-hal yang baik untuk dunia sekitar.